diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya sehat ya. Oke, kita semua pastinya sudah siap karena kita mau memulai ibadah online kita ya. Tapi sebelum kita memulainya, mesti mengajak kita untuk ice breaking dulu ya, oke? Tapi mesti mengajak kita semua ayo berdiri karena mesti mengajak kita semua untuk bergoyang, oke? Tapi mesti akan kasih satu contoh baru kita akan mulai gembala bersama. Oke, diperhatikan ya. Ini contohnya seperti begini. Tangan diputar-putar, tepuklah tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tepuklah tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Oke, gampang kan? Kita akan mulai tapi lebih semangat lagi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, tepuklah tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Yeay, semuanya pada semangat ya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kembali melanjutkan ibadahnya. Mistian kembalikan buat kakak Kaleb sebagai pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Shalom Rocky, kembali lagi bersama Kak Kaleb dan Kak Jova di ibadah online Rocky Manokwari. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Jesus in my heart. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam pam pam, jumpa Yesusku. Semuanya, oh sukacitaku, pam pam pam, juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Semua ikut. Padanya ku berharap, pada Yesus terbayang hidup. Sekali lagi, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada iman kehidupan. Semuanya goyang. Haleluya. Oh sukacita, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Sukacitaku kini penuh. Yeay. Haleluya. Kali-kali Rocky, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita dari Bunda Willy. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari semua sembah Tuhan. Dia layak disembah. Amin. Haleluya.
selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi. Ya, semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ambil Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Oke, kita akan cerita. Tema kita bulan Agustus adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Pembacaan kita kali ini terambil dalam Lukas 15. Semua buka Alkitabnya ya. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32. Panjang ya. Panjang, tapi Bunda berusaha cerita cepat. Senang ya cerita cepat. Oke, semua siap? Ya, semua siap? Oke. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari betapa keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun itu, sembelihlah dia, anak, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayah, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan orang-orang bersenang-senang. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapatkan kembali. Nah, itu dia tadi adik-adik ceritanya tentang anak yang hilang, 2 bersaudara. Nah, cerita ini intinya, Bunda lupa, sorry, untuk ini ya adik-adik. Ini untuk kelas kecil. Lihat ini, ada gambar si sulung dan si bungsu ini ya. Dia minta sama papanya hartanya. Dia bilang, kasih hartaku papa, saya mau pergi bapak. Bapaknya kasih. Dia sudah senang-senang itu bawa ya. Di situ lihat kayaknya ada uang. Wah, dan dia pergi. Dia sudah menjual dan dia mendapat uang. Timbul kelaparan, dia jadi penjaga, mau kerja jadi tukang jaga babi, dan dia lapar. Dia langsung ingat papanya ini, ada pikir ting 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 ting. Dia berpikir, aduh, saya di sini lapar, sapu bapak punya orang banyak makanan di rumahnya papaku. Dan dia mau kembali ke papanya.
Waktu dia kembali papanya sambut dia. Itu tadi untuk ceritanya. Jadi intinya kita harus berbelas kasihan. Kalau berbelas kasihan kita mengampuni, tidak melihat kesalahannya orang. Kita tidak boleh menyimpan-nyimpan ya. Tuhan Yesus bilang kasih itu tidak mengingat kesalahan orang lain. Jadi kasih menutupi segala dosa. Nah, Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagi kita, mati bagi kita, disalibkan, tidak mengingat kesalahan. Nah, yang suka marah-marah papa, yang suka melawan, yang suka apa saja, kita harus bertobat seperti anak bungsu tadi itu, bertobat dan kembali ke papanya. Setiap kita buat kesalahan kita harus minta maaf dan bertobat. Dan terlebih dari itu kita harus berbesar hati juga seperti anak sulung harus berbesar hati, terima bahwa adik kakak itu biasa. Jadi adik kakak tuh harus sama-sama saling menerima. Ya, seperti itu ceritanya. Intinya adalah kita harus bertobat kalau buat kesalahan. Kita harus tahu bahwa Bapa di surga tuh sangat mengasihi dan mengampuni kita. Dan kita juga harus belajar berbesar hati untuk menerima kekurangan dan kesalahan orang lain. Oke, itu cerita dari hari ini. Ingat ya, kita semua harus siap memiliki kasih yang dari surga, dari Bapa. Oke semuanya, sebelum kita akhiri kita harus berdoa dulu ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mendengar cerita, ajar kami untuk selalu berterima kasih dan ajar kami harus menghormati orang tua kami, mengasihi orang tua kami, dan ajar kami juga untuk berbelas kasih, yaitu menerima setiap kekurangan, kesalahan, dan memaafkan teman-teman kami, baik di sekolah, baik di rumah, baik di tetangga, bahkan di sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau belajar untuk kami untuk merasa bahwa kami sama, tidak merasa tidak adil, tetapi kami merasa bahwa kami harus mendapat kasih yang sama dari orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota Manokwari, berkati pemerintah, berkati polisi, tentara, semua keamanan kota ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan beri kami kekuatan, kami tolak virus COVID-19, berkati semua anak-anak Rocky di dalam perlindungan pelayanan malaikat. Tuhan Yesus menyinari wajah mereka, Tuhan Yesus melindungi mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke, sebelum Bunda tutup, Bunda ingin kita menyanyi ya, untuk kelas love, menyanyi lagu Anak Bungsu. Ada tuh, anak bungsu pergi ke negeri. Nanti minta tolong papa mama ya, cari ya masing-masing buat videonya, nanti kirim ke grup. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan bilang Tuhan Yesus memberkati. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Bunda. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
iman dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Ini Mikvel teman-teman. Mikvel mau mewarnai bersama Mommy, dibantu Mommy ya. Nih, ini warnanya Mikvel belum selesai. Nah, ini hasil mewarnainya Mikvel ya teman-teman. Mikvel, halo, sudah selesai? Mikvel mewarnai. Saya dengar cerita mereka menggambar murid-murid yang sedang berkumpul sesuai mereka punya kemampuan. Joshua lagi menggambar. Yang 3 ini gambar apa ini? Pet lagi gambar orang-orang berkumpul. Tapi apa mama? Sembarangan saya udah kayak gini. Kira masih gambar awan-awannya, Roh Kudus turun di situ. Lalu dia api. Siap lagi gambar. Orang-orang. Glendis masih gambar awan-awan. Belum ada orang-orangnya. Belak. Yes. Belak. Bulu. Bulu. Kucak. Terus pakai tangan kanan. Ben, mau minta warna green sini nih, warna green, oke, green, terbalik saya, warna green di sini, pegang ini bang, Ya. nih green, cepat, green. Ini mama kasih contoh, juga nih, kasih warna ya, saya, oke, good, cepat. Iya, sekarang sini blue boleh, terserah kakak saja warna blue boleh. Ini kakak Ben lagi sedang main, udah serius ya. Oke, good. Coba kakak ambil ini warna red, ambil warna. Oh, black juga oke ya. Oke, ini kakak bikin warna blue. Ya. Oke, cepat. Ayo, Warna blue. Iya, warna green. Oke, green. Ya. Ini warna blue juga nih, ini warna blue. Yellow. Warna yellow. Mana nih ini? Mata. Mata. Dia lagi bikin mata. Kalau makan es krim sebenarnya kita macam panas sekali macam kalau mendung hujan juga tidak pasti hujan tidak apa-apa. Pengharapan tidak kecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.